أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Jazakallah kepada Pak Roni yang sudah bertilawah. Semoga menambah keberkahan dari pertemuan kita. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang di ayat 12. Semoga masih stay tune ya Bapak-Bapak semua, ikhwah-ikhwah sekalian, untuk melanjutkan dari kajian yang lalu atau mungkin nanti bisa sedikit diingat-ingat kembali catatan minggu kemarin atau dilihat-lihat lagi. Insya Allah untuk langsung ke inti dari acaranya, saya serahkan kepada Ustadz. Kepada Ustadz dipersilahkan untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fillah, alhamdulillah Allah muliakan kita, Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul dalam majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh teman-teman Ahlan Riyadh, majelis ta'lim Khalid bin Walid. Insyaallah akan kita lanjutkan usaha kita untuk mentadabburi surat Yasin. Kita mulai dari ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Haris bisa membaca terjemahannya, akhi? Tafadhal, silakan. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ikhwati fillah, salah satu qadiyah, salah satu permasalahan pokok yang menjadi asas diutusnya para rasul adalah banyaknya manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Banyaknya manusia yang mengatakan tidak mungkin tulang-tulang, daging, kulit, jasad yang sudah menjadi tanah, menjadi debu, bercampur menjadi tanah, kemudian bisa kembali hidup lagi. Hal ini menjadi konsentrasi di banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, termasuk salah satunya adalah surat Yasin ini. Karena banyak kafir Quraisy yang mengingkari adanya kebangkitan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya inna nahnu nuhyil mauta. Inna itu dalam bahasa Arab sebagai huruf untuk menegaskan suatu hal. Tanpa ada penegasan inna, kalau berita itu dari Allah Subhanahu wa taala, pastilah berita itu benar. Jika ditambah dengan penegasan inna, itu pasti benar, pasti benar-benar benar gitu.
Karena ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa penegasan saja itu sudah dijamin benar. Allah menegaskan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan mayit-mayit, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kapan waktunya? Waktunya nanti ketika hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Ini Ibnu Katsir juga berdalil dengan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan hati-hati yang mati karena kekufuran. Hati-hati yang mati karena kesesatan. Hati-hati yang mati karena penyimpangan dari akidah yang lurus. Maksudnya kekafiran, kemaksiatan, kemusyrikan bisa mematikan hati. Dan keimanan serta kebaikan, ketakwaan bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Karena kita dianjurkan untuk menjaga hati kita agar tetap hidup dengan beriman, bertakwa, berbuat kebaikan dan ketaatan selalu untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami juga menulis ma itu nakirah fi siyaqil isbat. Nakirah fi siyaqil isbat. Maksudnya semua hal yang dikerjakan oleh manusia dari amalan. Baik amalan yang sifatnya itu adalah amalan yang sifatnya baik atau amalan yang buruk. Yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah, insyaallah semuanya antum hafal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Jadi bekas-bekas kita. Nah, bekas-bekas ini apa? Mufassirin menyebutkan ada dua pendapat. Dan dua pendapat ini menurut Ibnu Katsir tidak saling bertentangan. Justru saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama yang dimaksud bekas-bekas ini adalah amalan-amalan yang mereka inisiatifkan. Amalan-amalan yang mereka menjadi inisiatornya. Maksudnya bagaimana? Ada kalanya manusia berbuat suatu hal baik, kemudian hal baik tersebut dicontoh oleh orang lain. Nah, dia yang mengerjakan amal baik sebagai pionir, sebagai pemuka gitu, mendapatkan pahala kebaikan dan pahala semua orang-orang yang mengikuti kebaikannya tersebut. Sebaliknya, jika ada orang yang mengerjakan sunnah buruk, mengerjakan keburukan, lalu masyarakat mengikuti keburukan tersebut, maka dia mendapat dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih di Sahih Muslim, beliau bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahul wizru wa wizru man tabi'ahu wa la yunqasu min auzarihim syai'a. Siapapun yang mengerjakan sunnah kebaikan, maka mendapat kebaikannya dia dan kebaikan orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa-dosa mereka. Dan siapapun yang mengerjakan sunnah keburukan, maka baginya juga keburukannya dia sendiri serta keburukan orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Itu pengertian pertama, tafsir pertama. Dari tafsir ini kita dianjurkan menurut para ulama untuk membuat bekas yang baik. Jangan membuat bekas yang buruk di masyarakat. Selayaknya kita kalau bisa menjadi bunga, menjadi wewangian. Kalaupun tidak bisa menjadi matahari, minimal kita bisa menjadi lentera di masyarakat. Minimal bisa menjadi lampu meskipun cuma 5 watt di masyarakat. Kalaupun tidak bisa menjadi lampu dan lentera di masyarakat, minimal untuk keluarga kita. Nauzubillah, jangan sampai kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi sampah di masyarakat yang tidak meninggalkan jejak kecuali hanya jejak keburukan. Mereka-mereka yang ketika meninggal masyarakat malah berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, malah mengucapkan alhamdulillah akhirnya si fulanah mati juga.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih, seorang yang meninggal ada kala dia yang istirahat, orang yang meninggal ada kalanya dia yang istirahat, atau ada kalanya masyarakat yang beristirahat darinya. Kalau yang meninggal yang beristirahat berarti dia orang baik, sedangkan masyarakatnya mungkin masyarakatnya yang kurang baik. Sebaliknya, kalau masyarakat yang beristirahat darinya berarti masyarakatnya yang baik, sedangkan dianya adalah orang yang tidak baik. Karenanya masyarakat merasakan bersyukur pada Allah karena dia meninggal. Berarti dia tidak meninggalkan kecuali jejak hanya keburukan. Yang diingat masyarakat mungkin seringnya ngajak berantem ke masyarakat, ke tetangganya, tidak akur. Yang diingat masyarakat mungkin suka mengambil barang tetangga. Yang diingat masyarakat mungkin suka membuat onar. Yang diingat masyarakat mungkin dia ngajak anak-anak muda untuk, mohon maaf, mungkin untuk berjudi, berbuat maksiat, mengganggu ketertiban dan sebagainya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semuanya bakal ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika diikuti, memiliki pengikut, maka dosanya akan menjadi dosa jariyah. Sebagaimana amalan ketika menjadi inisiator untuk kebaikan dan banyaknya mengikut, maka dia akan mendapat pahala yang sifatnya jariyah, mengalir. Yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim juga, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jika seorang anak manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali hanya dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua anak yang saleh, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi sebaiknya kita menjadi inisiator kebaikan dalam masyarakat, bagi bangsa, bagi negara kita. Contohnya musim-musim mungkin pandemi, musim pandemi seperti ini, selayaknya seandainya kita orang pintar bisa membuat inovasi dalam pekerjaan, inovasi dalam pembelajaran, inovasi dalam marketing, inovasi dalam semua hal yang mengajak kepada kebaikan. Baik kebaikan sifatnya duniawi atau kebaikan sifatnya ukhrawi. Insya Allah semoga menjadi sedekah amal yang jariyah. Semoga teman-teman di Ahlan Riyadh ini bagian dari mereka-mereka mendapatkan sedekah amal jariyah karena menginisiatori untuk mengadakan majelis taklim online yang alhamdulillah juga teman-teman di Bekasi juga pada ikut, juga teman-teman di Bekasi semoga juga mendapatkan pahala ketika ngajak teman-teman yang lainnya juga untuk ikut mengaji. Itu penafsiran yang pertama. Dari penafsiran ini juga ini menjadi dalil jumhur ulama. Bahwasanya hal yang baru itu ditimbang berdasarkan kaidah-kaidah umum dalam syariat agama Islam. Hal yang baru semuanya ditimbang. Ada kalanya hal yang baru itu sesuai dengan syariat agama Islam dan ada kalanya hal yang baru itu tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Jika sesuai dengan syariat agama Islam, maka hal yang baru tersebut diterima. Dan jika tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka hal yang baru tersebut ditolak. Apapun jenisnya, apapun bentuknya. Baik dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, bidang munakahat, bidang akhwal saksiyah maksudnya, juga bidang jinayat dan bidang-bidang semuanya itu ketika menyelisih syariat, maka hukumnya tertolak. Dan jika tidak menyelisih syariat, maka hukumnya tidak tertolak. Itu adalah madhabnya jamaahirul ulama. Kemudian penafsiran yang kedua dari asar adalah langkah-langkah yang digunakan untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk. Nah ini sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, juga Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi tentunya dengan sanad sahih, bahwasanya Banu Salamah rumahnya jauh dari masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk sesegera mungkin dan sesering mungkin mengunjungi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, juga mengunjungi masjid beliau yang mulia. Jadi Bani Salamah tinggalnya itu jauh dari masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekitar masjid Rasul masih banyak tanah kosong saat itu.
Mereka merasa berat gitu. Awalnya merasa berat. Kenapa merasa berat? Sebab kalau mau sholat harus pergi jauh ya. Tahu sendiri Saudi kadang pas musim dingin ya dingin, kalau pas musim panas ya panas. Karenanya ingin tinggal di dekat masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kemudian terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka dipanggil, para pembesarnya dipanggil. Rasul bersabda, mendengar kalian mau berpindah ke dekat masjid, wahai Bani Salamah. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, karena rumah kami jauh dan masjid masih memungkinkan, masih banyak tanah kosong memungkinkan untuk kami pindah ke area masjid. Rasulullah SAW kemudian menganjurkan mereka untuk tidak pindah, tetap dia berada di tempat yang jauh saja. Di tempat yang jauh saja, kemudian kalau mau ke masjid tinggal berjalan sebagaimana biasa. Rasul menyebutkan, Banu Salamah dia rukum tuktab asarukum. Atau dia rukum tuktab asarukum. Wahai Bani Salamah, hendaklah kalian tetap berada di pemukiman kalian. Di rumah-rumah kalian yang sekarang ini, tidak perlu pindah ke masjid gitu maksudnya. Kenapa? Sebabnya Rasul bersabda tuktab asarukum. Karena bekas-bekas telapak kaki kalian, langkah-langkah kaki kalian yang kalian langkahkan untuk melangkah dari rumah, dari kediaman kalian menuju masjid bakal ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata para ulama menjadi penafsiran yang kedua. Jadi langkah apapun, langkah kaki kita yang kita langkahkan kan berbekas ketika mau sampai ke masjid. Nah ini juga sebenarnya nggak hanya langkah kaki, karena langkah kaki itu kan sebenarnya ini penafsiran bagian dari penafsiran khusus ya yang dicakup oleh penafsiran umum amal baik dan amal yang tidak baik tadi. Karena langkah kaki tadi bagian dari amalan. Karenanya semua hal-hal yang kita tinggalkan, kita guratkan, kita goreskan dalam kanvas kehidupan kita, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langkah kaki ataupun juga tangan-tangan, coret-coretan tangan ini, atau mungkin sekedar komen-komenan di Facebook, atau pajang-pajangan di Instagram, pajang-pajangan di Facebook, uploadan-uploadan di YouTube, itu bagian dari asar, bagian dari bekas-bekas yang sudah kita goreskan dalam kehidupan ini. Dan semuanya bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. In kana khairan, kalau memang sebuah kebaikan, maka akan dianggap sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kana syarran, jika memang keburukan, maka bagian dari keburukan yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya selayaknya kita benar-benar berpikir ketika mau melangkahkan kaki ini, mau melangkah kemana kaki, melangkah untuk kebaikan atau keburukan. Allah Subhanahu ini dua penafsiran ini tidak saling bertentangan ya, tidak saling bertentangan karena amalan baik atau inisiatif untuk berbuat baik buruk itu bagian dari amalan, bekas-bekas langkah juga bagian dari amalan. Jadi saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Jadi bagian dari ikhtilaf an-naw'i, perbedaan sekitar variasi pendapat saja. Semuanya sama-sama benar. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semua hal kami ahsayna, kami tuliskan ya. Ahsa yuhsi sudah kami perhitungkan, kami tuliskan fi imam, di catatan induk. Kenapa disebut sebagai catatan induk? Karena Lauhul Mahfuz itu adalah catatan induk semua takdir-takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya. Semuanya di catatan tersebut yang hanya Allah sendiri yang mengetahui. Itu Lauhul Mahfuz. Dalam hadis sahih Muslim ya, kalau tidak salah, Rasulullah SAW bersabda, hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Sebenarnya penanya berkata,
Wa madza aktub ya Rabb? Apa yang aku tulis ya Allah? Wahai Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub maqadir kulli syai'." Tulislah semua hal. Tulislah semua hal dari awal sampai akhirnya. Itu sudah ditulis oleh pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Nah, ini pelajarannya kita wajib mengimani adanya takdir, ya, adanya takdir, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz dan pasti akan terjadi sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah pernah dan sering Anda jelaskan, terutama di tafsir surat Al-Kahfi, takdir itu ada kalanya hal-hal yang memang kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memilih. Dan ada kalanya hal-hal yang kita itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk, iman dan kufur, taat atau bejat, itu bagian hal-hal yang kita disuruh milih. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepada mereka dua jalan, jalan yang baik atau jalan yang buruk. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Tapi konsekuensi tanggung sendiri. Inna a'tadna lil-zalimina nara. Kami persembahkan, kami persiapkan bagi orang-orang yang zalim dengan kekufuran dan kesyirikan neraka. Itu bagian hal-hal yang kita disuruh milih. Ada kalanya hal-hal yang kita tidak bisa memilih, tidak bisa memilih. Miskin, kaya, gitu. Miskin, kaya. Kita hanya bisanya berusaha itu. Hanya kasab bahasa para ulama. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi kita hanya disuruh bekerja, berusaha, miskin kaya sudah ada suratannya masing-masing gitu. Dimanapun rezeki, kalau memang itu adalah rezeki kita, pasti akan sampai kepada kita. Kapanpun masanya pasti rezeki itu akan datang kepada kita. Tapi tetap kita disuruh bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Kalau mau berilmu ya disuruh membaca, iqra, disuruh belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu juga harus belajar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi orang baik, kita juga disuruh membiasakan wa innamal ilmu bittahallum. Orang yang sabar, orang yang baik itu yang berusaha menjadi baik, dia bakal menjadi baik. Dalam hadis yang lain juga disebutkan man yatasabbar yusabbirullah. Siapapun yang berusaha sabar, maka dia akan dijadikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini hal tersebut. Karena dengan kita beriman pada takdir, insya Allah hati kita itu tidak akan galau ya, tidak akan gusar, tidak akan mengeluh, gampang-gampang mengeluh. Karena tidak terima dengan keadaan, ya tinggal disyukuri, tinggal diusahakan. Kita hanya bisa bekerja, berusaha, berencana. Tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hal sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Seperti itu. Disebut sebagai imam karena itu adalah induk dari semua catatan di samping catatan-catatan lain. Itu ayat yang ke-12. Kita masuk ke ayat yang ke-13. Ayat ke-13 itu lumayan panjang. Satu halaman itu menceritakan tentang cerita tiga rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke suatu negeri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Silakan Haris. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Dan buatlah perumpamaan. Jadikanlah perumpamaan. Yang diperintah di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buatlah perumpamaan untuk siapa? Perintahnya kepada Rasulullah. Untuk siapa perumpamaan? Lahum, untuk mereka. Humnya kembali kepada kafir Quraisy, kepada musyriku, kepada orang penduduk Mekah. Kenapa? Karena sama penduduk Mekah adalah orang-orang musyrik.
orang-orang musyrik yang Ganti oli baca. Ganti oli. mengingkari akhirat gitu, mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disuruh membuat perumpamaan, yang perumpamaan ini maksudnya adalah kalau kalian tidak mengikuti Rasul, akibatnya adalah kalian bakal disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian bakal akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana bakal diceritakan di ayat ini, di akhir dari cerita ini. Seperti itu ya, akan diceritakan nanti di akhirnya. Kurang lebih ayat yang ke-30 nanti kita ketemu pembahasan orang-orang yang mengingkari Rasul dari ayat ke-27 sampai ke-29. Dan buatlah perumpamaan kepada mereka. Perumpamaannya itu ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Ashabal qaryah. Ashab itu jamak dari sahib, para pemilik atau penghuni. Qaryah itu desa atau negeri. Bisa disebut desa, bisa disebut sebagai negeri. Maksudnya adalah negeri. Hampir seluruh mufassirin ya. Bahkan Imam Qurtubi nukil dari Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Nukil bahwasannya yang dimaksud negeri ini adalah Antakya. Itu kalau buka maps gitu akan ketemu daerah Antakya itu dulu daerah Rom atau daerah Turki sekarang. Itu daerah namanya Antakya. Tapi Ibnu Katsir dalam tafsirnya setelah menyebutkan pendapat Antakya ini, beliau sedikit mengkritisi, nggak sedikit ya, malah banyaknya. Beliau mengkritisi meskipun ini adalah pendapat seluruh mufassirin, kata Imam Al-Mawardi. Karena anak cek juga ke banyak tafsir, baik tafsir klasik ataupun tafsir kontemporer, memang rata-rata menyebutkan ini adalah Antakya. Dalilnya Ibnu Katsir bukan Antakya, kenapa? Karena ayat ini menyebutkan nanti di akhir ceritanya penduduknya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan teriakan dari malaikat Jibril, semuanya binasa. Jadi tidak beriman kepada para rasul. Nah, sedangkan Antakya ini kalau menurut Ibnu Katsir adalah satu dari beberapa kota yang disucikan oleh umat Nasrani. Kenapa? Karena Antakya adalah, kata beliau ya, Antakya adalah negeri pertama yang beriman kepada risalah Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi kata beliau tidak tepat kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Manapun yang itu, yang kita pahami adalah ini karena memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, negeri apa itu tidak disebutkan. Kalau kita lihat ke riwayat-riwayatnya, rata-rata ya dari Ibnu Abbas itu balaghon. Balaghon itu apa maksudnya? Bentar. Maksudnya sanadnya sampai ke Ibnu Abbas itu sekitar balaghon, tidak memiliki sanad yang tasalsul gitu. Sambung menyambung sampai ke Ibnu Abbas itu rata-rata sanadnya sekitar balaghon. Balaghon an Ibnu Abbas, katanya dari Ibnu Abbas itu adalah Antakya. Katanya dari sahabatnya itu adalah Antakya. Tidak perlu kita perdebatkan daerah mana itu namanya. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala meminta atau menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk membuat perumpamaan bagi musyrik Mekah, kaum kufar Mekah, suatu penduduk negeri. Ashabal qaryati idza ja'ahal mursalun. Ketika datang kepada mereka mursalun, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul. Sudah pernah Anda jelaskan perbedaan nabi dan rasul. Kita lanjutkan. Arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Silakan Haris. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan 3, dan maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang diutus kepadamu, orang-orang yang diutus kepadamu. Arsalna, ketika arsalna, kami utus ilaihim kepada mereka, isnaini, 2 orang laki-laki. Fakadzabuhuma, maka penduduk negeri tersebut mendustakan 2 utusan kami tersebut.
Dua utusan ini ada yang mengatakan namanya Shadiq wa Saduq. Ini pilihannya Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Ada yang mengatakan namanya adalah Syam'un dan Yuhana. Syam'un dan Yuhana. Terus kemudian fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Dan kami kuatkan dua orang yang didustakan ini oleh penduduk negeri tersebut. Para mufassirun menyebutkan penduduk negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja. Dan mereka menyembah berhala. Jadi sebuah negeri yang menyembah berhala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi satu putusan lagi. Ada yang mengatakan yang ketiga itu namanya Shalom. Ada yang mengatakan yang ketiga namanya Bulis. Ba wawu lam sod. Olah alam apakah nama bacanya itu Bulus apa Bulas apa Bulis. Bisa kemungkinan tuh, tapi kita anggap Bulis saja. Tiga itu. Shadiq, Saduq, dan Shalom atau Syam'un, Yuhana, dan Bulis. Jadi tiga orang ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu negeri yang dipimpin oleh seorang raja dan mereka menyembah berhala. Begitu sampai ke negeri tersebut mereka mengatakan inna ilaikum mursalun. Kami ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Banyak mufasir yang menyebutkan mereka ini adalah utusannya Nabiullah Isa alaihi salam. Utusannya Nabi Isa alaihi salam. Cuma ngutusnya kapan? Apakah Nabi Isa ketika masih hidup ataukah setelah Nabi Isa meninggal dunia? Itu ada yang mengatakan ya ketika Nabiullah Isa masih hidup, ada yang mengatakan ketika sudah meninggal dunia. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan utusan Nabiullah Isa alaihi salam, bukan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sebutan mursalun. Mursal itu berarti orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasul-rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Dua penafsiran yang paling masyhur itu ya. Jadi utusan Allah langsung, jadi sifatnya rasul, namanya yang tadi kita sebutkan, atau utusan dari Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi mereka mengatakan qalu faqalu inna ilaikum mursalun. Kami ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Kita lanjutkan. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Silakan Akhi. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Nah, kalau ini kembalinya domirnya, kata gantinya kepada siapa? Penduduk negeri tersebut beserta pemimpinnya. Mereka berkata, ma antum ya, kalian tuh tidaklah kecuali hanya manusia. Ma antum illa basyarum misluna. Kalian tuh hanyalah manusia seperti kami biasa. Ini syubhatnya orang-orang kafir yang selalu menolak para rasul dengan alasan sama-sama manusia. Kita ini sama-sama manusia. Ini bisa kita sebut kita lihat dalam banyak ayat. Contohnya dalam surat At-Taghabun ayat 6. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw. Yang demikian itu karena mereka setiap kali didatangi oleh para rasul dengan bayinat, dengan ayat-ayat yang nyata, faqalu, mereka akan mengatakan abasyarun yahdunana, apakah manusia yang bisa menunjuki. Maunya mereka Allah menurunkan malaikat. Maunya. Surat At-Taghabun. Contohnya lagi dalam surat Ibrahim ayat 10. Qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Mereka mengatakan in antum illa basyarum mithluna. Kalian itu manusia seperti kami. Enggak ada bedanya. Yang beda apa? Sama-sama makan, bahkan sama-sama makan nasi, sama-sama malah kalau di surat Al-Furqan manusia yang pergi jalan-jalan ke pasar gitu. Jadi syubhatnya kalau manusia itu berarti berduai, sama-sama saja gitu. Padahal prinsipnya tidak. Kalau memang Rasul
Kalau memang rasul berarti mereka itu memiliki wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, innama ana basyarun. Rasul bersabda, sesungguhnya aku ini hanya manusia, tapi jangan lupa yuha ilai. Yang aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak dimiliki oleh manusia, yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Wahyu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka mengatakan وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ. Allah atau Ar-Rahman tidak menurunkan apa-apa, tidak ada. Kalian hanya mengada-ngada, in antum illa takdzibun. Kalian hanya pendusta. Pendusta mengatasnamakan agama. Pendusta mengatasnamakan agama. Itu apa bahasa kita sekarang? Bulian, cacian, makian yang dialamatkan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasul mengatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Silakan. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Nah, jadi mereka ketika dituduh berbohong, berdusta, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah gitu. Mereka mengatakan Rabbuna ya'lam, Tuhan kami itu tahu bahwa kami benar-benar utusannya kepada kalian semua. Apakah hanya sekedar ngaku-ngaku? Tidak. Enggak hanya sekedar ngaku-ngaku. Jadi mereka mengatakan wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Silakan. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jelas ini kalau kita baca, kita rujuk ke rujukan-rujukan tafsir, jelas itu maksudnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menyampaikan dengan retorika dan argumentasi yang jelas dipahami oleh manusia sesuai dengan bagaimana mereka berretorika dan berpikir. Yang kedua, jelas ini maksudnya menyampaikan dengan jelas dengan diiringi dengan ayat-ayat dan mukjizat yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh buku tafsir yang Anda baca menyebutkan bahwasanya ketiga utusan tersebut membawa mukjizat. Apa mukjizatnya? Jadi begitu mereka datang di pinggiran kota itu ketemu dengan seseorang yang namanya Habib. Habib itu nanti akan ada ceritanya ayatnya sendiri setelah ini. Nah, ketemu dengan Habib yang konon ini adalah seorang tukang kayu. Makanya dikenal sebagai Habib An-Najjar. Habib si tukang kayu. Nah, ketemu dengan Habib ini. Habib ini ada yang menyebutkan Habib dia sendiri yang buta, disembuhkan oleh 3 orang ini, didoakan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya sembuh. Atau ada yang mengatakan dia terkena penyakit kusta. Dan zaman dahulu tidak ada dokter manapun yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Didoakan oleh 2 orang ya, dua orang ini didoakan langsung sembuh. Ada yang mengatakan Habib ini memiliki anak yang sedang sakit dari lahir itu sakit. Kemudian didoakan oleh 2 orang utusan ini langsung sembuh. Dan Habib menjadi orang yang beriman. Jadi memang di samping menyampaikan dengan retorika yang pas, retorika yang jelas, dijelaskan sejelas-jelasnya sesuai dengan cara berpikir mereka. Para utusan ini masih membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajarannya apa dari ayat yang ke-13 sampai ke-17? Yang pertama, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada seluruh hambanya. Bentuk ketidakzalimannya bagaimana? Allah tidak akan mengazab suatu negeri kecuali Allah telah mengutus kepada mereka rasul. Kalau sudah diutus rasul dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, barulah nanti di akhirat mereka tidak bisa beralasan. Alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar manusia tidak bisa beralasan lagi kalau sudah diutus kepada mereka rasul ngajak beriman, ngajak beribadah, ngajak kepada kebaikan. Kita tidak sampai, kita tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi, memang jauh ya. Berharapnya sih kita
bisa tetap ketemu meskipun di dunia ini mungkin dengan caranya apa, dan nanti bisa ketemu mengiringi beliau masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk sekarang ini yang ketemu dengan kita adalah para pewaris Nabi, yaitu para ulama, para asatidz, orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bagian dari Rasul sebenarnya, karena Rasul pernah bersabda, Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dipimpin selalu oleh para nabi. Sedangkan kita tidak. Yang memimpin kita adalah para ulama, pewaris para nabi. Tentunya yang ulama yang benar-benar mewarisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ulama yang mencari ridhonya umara, bukan ulama yang menjual agamanya untuk auzubillah ya, untuk perkara-perkara kecil, untuk hal-hal kecil remeh-temeh urusan dunia ini. Bukan itu. Benar-benar ulama yang mewarisi dakwahnya para nabi, mengajak kepada kebaikan. Itu sudah sampai kepada kita pesan-pesan para ulama, ilmu-ilmu para ulama, berarti tidak ada lagi cara kita untuk i'tizar, cara kita beralasan di depan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya belum datang kepada saya peringatan. Ada, udah banyak yang menyampaikan. Apalagi zaman modern sekarang gitu, tinggal buka YouTube, buka siapapun kayak ada gitu ya, pengajian yang dari ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji faraid, ngaji hadis, ngaji akidah, ngaji bahasa Arab, ngaji apa, semuanya juga ada. Tinggal klik. Cuma yang kita klik itu kan apa gitu. Jadi di era keterbukaan, di era yang dunia ibarat hanya segenggaman ya, dunia ibarat segenggaman, kita bisa mencari apapun, hal baik atau hal yang buruk, itu sudah tidak ada lagi argumen sebenarnya. Berarti itu sudah sampai pada kita hujjah. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Diutus dulu, dijelaskan dulu. Kalau sudah dijelaskan, ada yang pilih beriman, maka menjadi bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang ingkar, tetap kufur, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi hizbus syaitan, golongan syaitan. Jadi kita bersyukur sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita keimanan dan hidayah. Mari selalu kita jaga, kita rawat, kita pupuk, kita sirami hidayah ini dengan beramal baik, dengan menambah wawasan keilmuan dan menghidupkan hati kita. Kemudian ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, dakwah ada kalanya tidak cukup hanya sekali, dua kali. Tidak cukup hanya satu, dua orang, kadang tidak cukup satu, dua generasi. Rasulullah SAW memang mukjizat yang luar biasa agung. Jadi bisa membangun peradaban yang begitu besar hanya dengan sumber daya manusia seadanya. Namun warisan budaya, warisan peradaban yang beliau bangun itu abadi hingga sekarang ya, abadi hingga sekarang. Padahal beliau diutus di negeri yang gersang, tandus, tapi dengan mukjizatnya Rasulullah SAW mampu menguasai negeri-negeri yang sekarang sudah tidak tahu berapa terhitung jumlahnya. Dari awalnya kota hanya Mekah saja yang beriman, sekarang di setiap negeri juga rata-rata ada masjidnya. Di negeri-negeri ateis, negeri-negeri komunis juga banyak masjidnya. Di negeri-negeri Eropa juga banyak gereja yang dijual, kemudian dirubah, dialihfungsikan menjadi masjid dengan sukarela oleh para pemiliknya. Itu dijual menjadi masjid dengan sukarela. Itu Rasulullah berjuang hanya 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Itu waktu yang benar-benar relatif singkat, benar-benar singkat ya. Nah, tapi memang kita ini untuk berdakwah kadang-kadang tidak cukup seperti ini. Seperti sudah diutus dua rasul. Yang namanya Shadiq dan Soduk tadi dua, atau Sam'un dan Yuhana, udah diutus dua, tapi kurang, diutus lagi, tambahi lagi gitu. Tambahi lagi. Sama dengan kita. Kalau kita mau berdakwah, kadang sekali berdakwah belum kebuka, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus-terusan. Kalau diurang-urang terus biasanya hati yang keras juga menjadi lunak gitu.
kegelapan itu kalau lama-lama diterangin dengan sedikit cahaya, sedikit demi sedikit, lama-lama juga bakal terang. Makanya kadang tidak cukup hanya 1, 2 dai, ya. Diperbanyak, kalau memang 1 kurang, perbanyak lagi. Dan sepertinya memang masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit yang paham agama ini. Saya pernah mendengar ada salah seorang yang melakukan penelitian. Hasil penelitian beliau ini mengatakan bahwa jadi 1 orang yang beragama di Indonesia itu harus menghadapi kurang lebih 1.000 jamaah. Jadi 1 bandingnya 1.000 yang benar-benar paham agama. Apalagi jurusan agama adalah jurusan yang paling tidak favorit. Kalau udah jurusan apa agama, walah jurusan nggak favorit, sama sekali tidak favorit. Makanya sedikit, masih banyak kekurangan ahli-ahli agama, pakar-pakar dalam bidang agama. Tidak seperti di negara-negara Timur Tengah ya, atau negara-negara Afrika, Mesir, atau Maroko, atau Tunis yang pada surplus gitu. Surplus para ulama, itu surplus para dokter-dokter bidang tafsir, bidang akidah, bidang hukum Islam, itu surplus ya, nggak seperti kita yang kekurangan. Jadi kalau memang kurang, makanya selayaknya kita perhatian dalam hal ini. Kemudian ikhwan fillah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah selayaknya kita mengakui keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ya, keistimewaan itu apa? Kalau masyarakat ini tidak mau mengakui negeri yang konon namanya Antokia, tidak mengakui keistimewaan Rasul-Rasul, yang Rasul itu memang keistimewaan. Allah pilih seseorang untuk menjadi Rasul, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, dipilih dia untuk menjadi Rasul. Kalau memang itu adalah keutamaan, kemuliaan yang dipilih Allah, ya selayaknya kita mengakuinya, tidak boleh mengingkari. Sebagaimana mungkin kita akan menemukan orang memiliki keutamaan yang kita tidak miliki. Ada orang ahli bidang ini, anggap satu contoh lah bidang agama gitu. Ada orang yang memang pemahaman agamanya mungkin luas, mendalam gitu. Banyak bacaannya, penyampaiannya juga beringas, bernas, bagus, menjelaskannya jelas dan berkelas gitu. Jangan justru kita halang-halangi dia, jangan justru kita persulit langkah dia. Karena keirian gitu sebaiknya jangan gitu. Ya memang itu kelebihan yang dimiliki, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jangan kita matikan dia, mau hibah atau bibit-bibit kebaikan itu dari dirinya. Jangan kita matikan. Karena bisa jadi sikap kita, apalagi kita ini adalah orang yang dianggap orang besar gitu. Ketika melihat bibit-bibit orang baik gitu, terus kita dari awal kita cela gitu. Masih ingat kalau antum mungkin pernah baca share-sharean WhatsApp gitu. Itu memang masyhur tidak tersebut. Ada seorang liberal besar di Mesir. Namanya Toha Hussein ya, Itu orang liberal yang masyhur. Itu beliau jadi dendam gitu bahasanya ya, jadi dendam. Ini masyhur cerita ini. Gara-gara dulu dihina gara-gara kebutaannya. Padahal dia tidak pernah menghendaki jadi buta. Tapi malah dicela. Padahal dia pintar, cerdas sekali, malah dihina gara-gara kebutaannya. Akhirnya terus giliran udah menjadi orang besar, orang-orang yang lurus justru yang kesulitan gitu. Salahnya kita menjadi seperti inspirator atau yang menginspirasi Imam Bukhari. Imam Bukhari itu berguru kepada para muhaddisin. Kalau tidak salah Ibnu Uyainah atau siapa ya yang guru beliau yang mengatakan gini. Ada gurunya lah, lupa saya siapa namanya, mengatakan kepada Imam Bukhari, kepada murid-muridnya. Seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, hanya hadis-hadis sahih saja, tidak semua hadis tanpa memilah-milih mana yang sahih, mana yang dhaif. Akhirnya Imam Bukhari berusaha mengumpulkan semua hadis dan bermimpi
bermimpi ketemu Rasulullah SAW, ada banyak lalat mau menyerang Rasulullah, sama Imam Bukhari itu lalatnya dihilangkan gitu, diusir lalatnya. Dan akhirnya menjadilah kitab Sahih Bukhari yang sampai sekarang menjadi ashahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi ikhwah fillah, jadi itulah yang ada ya, selayaknya orang-orang yang baik itu kita dukung untuk menyebarkan kebaikan ya, bukan kita dustai, bukan kita tentang, bukan kita lawan. Yang seperti yang terjadi di negeri Antakya ini, ada Rasul datang benar-benar utusan Allah membawa mukjizat. Ini kalau ceritanya di tafsir Qurtubi, ada tafsir Khazin, ada bukan Khazin saya, ada tafsir namanya tafsir Khazin. Juga tafsir-tafsir yang lain disebutkan itu malah ditawan. Ini orang-orangnya justru malah ditahan di penjara dan disiksa. Seperti itu. Baik, kemudian ikhwah fillah, pelajaran selanjutnya adalah selayaknya bagi para dai mampu berargumentasi, berretorika, menyampaikan agama ini sesuai dengan batasan masyarakat berpikir, tidak menyamaratakan. Ini dalam banyak riwayat ya, meskipun ada mengatakan dari Rasulullah, ada mengatakan dari Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar mereka berpikir. Dalam Al-Quran disebutkan, apakah engkau menginginkan agama Allah ini didustakan oleh manusia? Jadi tidak semua yang kita ketahui harus kita ungkapkan, itu tidak. Tapi bagaimana kita memilihnya biar bisa sampai kepada masyarakat pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, hingga bisa mereka menerima agama ini, menerima ajar kebaikan ini dengan sukarela, tiada kepaksaan. Itulah bagian dari al-balaghul mubin, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi seandainya sekarang antum bisa berretorika dengan baik, membuat video-video pendek atau keterangan-keterangan pendek sifatnya dakwah, silahkan sampaikan ke masyarakat, mungkin bisa memahamkan masyarakat. Bisa jadi itu bagian dari inisiatif yang bakal dicatat sebagai asar, bekas-bekas nanti yang bakal kita temukan di Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat yang ke-17. Sebelum masuk ayat yang ke-18, kalau ada pertanyaan silahkan, mau yang lewat chat atau yang mau langsung nanya dipersilahkan. Enggak ada ya? Bapaknya anak-anak ada? Silahkan jika ada yang mau bertanya kepada Ya, Ustaz. Ya. Enggak ada. Izin bertanya, Ustaz. Fadal. Ya, ini berkaitan dengan dai. Saya kok jadi mikir-mikir, sepertinya saya setuju gitu. Kalau seandainya dai itu seharusnya memiliki sertifikasi. Dalam artian kayak gini, Ustaz. Jadi misalkan kayak gini. Jadi ada dai-dai yang misalkan ya menguasai Sahih Bukhari, dia tulis saja gitu. Kalau dokter aja terang-terangan nulis, misalkan saya itu spesialis penyakit dalam, kenapa nggak dai-dai itu nulis gitu loh? Saya punya sanad Sahih Bukhari. Kalau mau saya boleh, insya Allah belajar ke saya gitu. Atau saya punya sanad ini, belajar ke saya. Dalam artian sertifikasi itu loh, Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana? Jika tujuan sertifikasi itu untuk menjelaskan spesialisasi tiap dai, tiap asatidz, tiap ulama, itu tujuan bagus gitu ya. Sertifikasi maksudnya tujuannya sekedar menjelaskan. Anggap Pak Roni adalah spesialisasi di hadis, memiliki sanad kutubut tis'ah, ini semuanya jelas gitu syahadahnya. Kalau mau mengambil ke sana gitu. Itu kalau tujuannya sekedar spesialisasi, itu tujuan yang bagus ya, tujuan yang bagus. Tapi seandainya sertifikasi tadi itu adalah berakibat
Kan negara kita adalah negara demokrasi ya, beda dengan negara di sini ya, negara sini, negara sifatnya kerajaan. Kalau memang di sini memang semuanya harus pakai tasrih. Di sini sama-sama tahu ya, kita di Saudi tidak mungkin bisa menggelar pengajian umum di masjid. Pengajian umum pasti semuanya harus dengan tasrih, dengan izin. Jika ada orang yang tidak memiliki tasrih, kemudian menyampaikan taujih di masjid, itu bisa terkena pidana. Pernah ana ngambil sanad kutubul hadis ya dari Syekh Abdullah Al-Sa'ad. Ana talaki Sunan Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah itu baru berapa minggu gitu ya, tiap hari sih, tiap hari baru 2 minggu, terus kemudian tidak ada, datang ke sana tidak ada pelajaran. Loh, kok nggak ada talakinya lagi gitu. Terus bagaimana ini, tanya-tanya, ternyata nggak boleh gitu, karena beliau tidak bersertifikat. Nah, terus caranya bagaimana? Akhirnya disuruh datang ke rumahnya. Karena diskusi ke teman-teman Saudi sini itu, boleh ikut nggak anak ke sana? Nggak, jangan ikut kalau jarak jauh, nggak apa-apa. Akhirnya anak ikut jarak jauh ya. Khatam juga alhamdulillah. Sahih Ibnu Khuzaimah juga dapat sanad dari beliau, juga sanad buku hadis yang lain. Itu kalau di sini. Kalau di negara kita, negara yang demokrasi, di sini di negara kita itu berpendapat, jangankan beda mazhab gitu, beda agama pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika ada usulan sertifikasi dai, jika yang dimaksud sertifikasi itu adalah jika lulus sertifikat ini, berarti dia boleh menyampaikan apa? Boleh menyampaikan pemahaman agama. Kalau tidak lulus, berarti dia tidak boleh menyampaikan pemahaman agama. Dan ini dikhawatirkan tidak baik, menimbulkan faudah, bisa menimbulkan kekacauan keagamaan. Lagi mana maksudnya gini? Jadi seandainya yang ngetes kan tinggal yang lihat yang ngetes ini nanti. Dan ini Ustadz siapa ini? Ustadz Roni, dites. Yang ngetes siapa ini? Tinggal yang ngetes siapa? Nah, yang ngetes adalah fulan. Dan fulan ini secara pemikiran, mungkin secara pemikiran fikih aja berbeda. Anggap Pak Roni mazhabnya adalah Syafi'i. Sedangkan yang ngetes tidak setuju dengan mazhab, nggak boleh bermazhab gitu, seandainya gitu. Atau sebaliknya, yang ngetes ini adalah mereka-mereka yang ngajak bermazhab gitu. Sedangkan yang dites adalah ustadz-ustadz yang tidak setuju bermazhab. Nah ini ketika mau sertifikasi tidak dilulusin gitu. Tidak boleh dia menyampaikan pendapat. Ya kalau di negara sini mah baik-baik saja ya di negara sini. Tapi kalau di negara kita anak khawatir itu akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan secara agama itu akan kekacauan gitu. Kayak contohnya lagi ngaji Quran, standar ngaji Quran. Nah, sertifikasi anggap oleh pemerintah, Departemen Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang jadi sertifikasi yang dites adalah lulusan dari sini, dari Saudi atau dari murid-muridnya mungkin Dr. Aiman Rusdi Suwaid gitu. Nanti yang ngetes adalah mungkin yang murid-muridnya dari Kiai Arwani Amin dari Kudus ya. Itu mungkin cara tafkhimnya huruf-huruf yang isti'la so gitu. Itu juga bisa berbeda. Ihdinas shira atau ihdinas shira berbeda. Ya sama-sama itu padahal ya yang penting kan suaranya sama. Itu kalau ini udah enggak standar ini. Nanti bisa faudah juga di masyarakat ya. Bisa benar-benar faudah di masyarakat. Atau contohnya lagi yang mensertifikasi adalah mereka mohon maaf nih karena bahasanya belak-belakan aja sama-sama manusia ini. Pak Roni orang Sumatera, saya juga orang Sumatera, udah belak-belakan aja gitu. Anggap yang mensertifikasi adalah mereka yang pro tidak isbal. Isbal haram gitu. Dilarang Pak Roni datang mau jadi ustadz, Pak Roni yang boleh isbal itu nggak lolos gitu. Kayak gitu jadi fitnah juga. Jadi di masyarakat bisa jadi fitnah. Makanya seandainya sertifikasi itu yang dimaksud antum adalah sekedar menjelaskan si Ustadz Fulan ini loh, bidangnya itu adalah ini. Oh, beliau ini kalau mau belajar fikih, iya beliau memang gurunya ini sampai kepada fuqaha siapa. Monggo silakan. Belajar hadis, oh ini ustazah ini memiliki sanad hadis sampai Imam Bukhari, Imam Muslim sampai ini. Anda sanadnya semuanya dibukukan gitu dalam bentuk sampet atau apa istilah muhaddisin.
ya silahkan. Kalau untuk sekedar mencari spesialisasi. Tapi kalau untuk akhirnya melarang orang lain berbicara yang tidak sesuai dengan keyakinan, dengan pemahaman yang dianut, Anda yakin tidak sejalan dengan ruh undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 dan ruh demokrasi itu sendiri yang bebas ya. Jangankan satu agama, beda aliran, beda madhab, beda organisasi, beda ormas, beda agama saja juga dilindungi selama masih dalam payung agama, bukan payung komunis, bukan payung Marxis dan sebagainya. Walau alam besar gitu Pak Roni ya. Walau alam besar. Ada lagi silahkan kalau ada. Silahkan jika saya lagi yang bertanya, baik sesuai tema maupun di luar tema. Pak Haris mau nanya, Pak Haris ini biasanya banyak pertanyaan ini. Ada Ustadz. Ada Ustadz Cuman, Pak Ustadz Iman Saiman, Pak Didi, Pak Cecep, ini yang ada Pak Mas Agus Widodo ini Pak Widodo Damam kali ya. Ahlan wa sahlan. Tafadhal yang lain kalau ada pertanyaan. Mas Niko, Habib Zaki Barabba, Pak Ya, Didi Suryadi. Ya. Ada Tat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tat. Iya Tat. Salam. Masa inilah kita itu tentang Yasin. Nah, Tat itu loh kalau di ini apa Yasin aja sering kirim doa untuk almarhumah yang sudah meninggal itu Tat ya. Itu terus kalau orang yang kita doakan itu orang yang nggak pernah sholat, orang yang ini gimana Tat? Kita jadi ragu juga mau ikut doain gitu Tat gitu. Orang yang didoakan orang nggak pernah sholat, nggak pernah itu gitu loh Tat. Gitu aja Tat. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi masyarakat Syafi'iyah Indonesia yang diwakili oleh kami ya pesantren tradisional itu memakai mazhab Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i itu sama dengan mazhabnya jumhur ulama selain Hanabilah. Jumhur ulama mengatakan orang yang tidak sholat ada kalanya mengingkari kewajiban sholat, ada kalanya tidak mengingkari dan sekedar malas. Yang mengingkari kewajiban sholat ini hukumnya kafir, tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan kalau mengingkari kewajiban sholat. Nah, orang yang tidak sholat, dan itu biasanya orang-orang yang tidak sholat di negara kita itu karena malas, Pak, bukan karena mengingkari. Setahu saya ada sih yang mengingkari itu ada. Itu orang-orang yang nyeleneh saja, orang dari golongan sufi yang nyeleneh itu yang mengingkari. Tapi masyarakat secara umum, mereka tidak pernah mengingkari kewajiban sholat. Tidak pernah. Tapi, mengapa mereka tidak sholat? Kadang merasa tidak sempat, kadang males, kadang ya terlalu menuruti hawa nafsunya, mencari hiburan sana sini sampai kelupaan dan sebagainya. Nah, mereka ini menurut jumhur ulama hukumnya fasik bukan kafir. Orang fasik masih boleh didoakan ya. Masih boleh didoakan. Jadi ya ketika antum mau mendoakan mereka dan antum yakinnya mereka tidak sholat itu karena mereka malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, itu bukan hal yang tercela, bukan hal yang dilarang. Perkara mereka nanti itu sampai kepada mereka atau tidak, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bacaan Yasin itu sampai kepada mereka atau tidak, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang kita protes juga gitu. Ada orang yang tidak pernah mau belajar Quran, tidak mau ngaji, giliran mati maunya diyasinin. Ya. Orang tidak mau belajar ngaji, tidak mau sholat, tidak mau apa-apa gitu. Giliran mati mintanya dikirim Yasin, dikirim tahlil gitu. Ya, apakah sampai enggak sih gitu? Kan bahasanya gini, mohon maaf. Bahasanya orang yang tidak terbiasa di dunia itu di dunia dia tidak doyan makanan yang namanya Yasin gitu. Anggap Yasin itu makanan gitu. Tidak doyan, tidak bisa makan. Giliran dia sudah mati dikirim makanan yang namanya Yasin gitu. Tidak bisa pakai kendaraan yang ini gitu. Di dunia nggak bisa, giliran mati dikirim kendaraan yang itu. Bisa nggak dia? Maka ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita tidak perlu pakai logika yang terlalu berlebihan. Dalam diminta untuk mendoakan mereka, kita doakan kebaikan gitu ya, kita doakan kebaikan.
Karenanya para ulama itu juga punya gini caranya Pak Didi. Kalau Pak Didi itu ragu gitu, orang ini sholat atau enggak gitu ya, muslim atau enggak. Jadi kita doanya gini, ya Allah ampunilah dia kalau dia orang-orang baik gitu ya. Kalau memang dia orang muslim gitu. Tapi ya kalau memang enggak muslim kan berarti kan enggak. Ya Allah ampunilah dia kalau memang orang muslim, derajatnya tertinggikanlah derajatnya, ampunilah dosa-dosanya, bukakan pintu kuburnya dan sebagainya lah. Tambahi kalau memang dia orang muslim. Kalau kita ragu muslim atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih Pak Didi ya. Ada lagi, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Yasin. Waalaikumsalam, tafadhol. Ya ini dari Ayi Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Haji, tafadhol. Udah berapa tahun ya nggak ketemu? Udah 5 tahun mungkin, 5 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini Ustaz. Saya pernah baca biografi Kiai Krapyak Jogja. Ya. Di situ salah satu amalan Kiai Krapyak itu, salah satu amalan Kiai Krapyak Jogja itu ini Ustaz, membaca Yasin setiap hari itu 40 kali. Saya baca dari biografinya itu kan. Pertanyaan saya, keutamanya surat Yasin itu. Antum baru ikut hari ini ya? Iya, baru ikut hari ini. Mohon maaf, kalau sudah dijelasin. Udah dijelaskan di pertama itu udah Anda jelaskan dengan panjang lebar, Anda jelaskan intinya Yasin itu hadis yang sahih sampai kita sahihnya pun masih diperselisihkan sebenarnya ya. Tapi tidak ditaifkan oleh Abu Dawud ya dan diamalkan oleh para ulama dari generasi tabi'in sampai sekarang. Itu hadis yang Rasulullah bersabda, Iqra'u surat Yasin atau Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacalah untuk mayat-mayat kalian surat Yasin. Itu hadis yang masih tidak ditaifkan oleh Abu Dawud, oleh Ibnu Hibban juga masih disahihkan. Dan banyak sekali hadis-hadis taif yang menyebutkan yang membaca surat Yasin, maka kesulitan yang dia dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni dan sebagainya banyak. Tapi hadisnya rata-rata dhaif. Karena saking banyaknya, karenanya kata mufassirun juga termasuk Ibnu Katsir. Jadi Yasin ini seolah-olah sudah menjadi dari turun temurun warisan dari generasi ke generasi menjadi surat yang terbukti ampuh gitu untuk mengeluarkan seseorang dari kesulitan yang dia dihadapi. Kalau baca surat Yasin, biasanya kesulitannya bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sudah meninggal, yang mau meninggal pun bahkan dimudahkan urusannya oleh Allah untuk segera meninggal maksudnya. Bahkan antum bisa rujuk lagi nanti di YouTube-nya ada, di YouTube-nya Khalid bin Walid, antum cek saja di YouTube-nya, udah Anda jelaskan agak panjang lebar. Nah, kalau berkaitan dengan wasiatnya kiai tertentu, ulama tertentu untuk mengamalkan surat tertentu, mungkin surat Yasin atau zikir-zikir tertentu, wirid-wirid tertentu atau doa-doa tertentu. Biasanya memang di setiap organisasi itu ada doa-doa atau wirid-wirid yang disusun oleh ulama-ulamanya. Contohnya yang ulama-ulama yang konsen di tarekat itu memiliki wirid-wirid ya, wirid-wirid atau ratib-ratib gitu. Para habaib memiliki ratib-ratib. Maksudnya wirid-wirid yang beliau susun kemudian beliau amalkan dan diwariskan ke murid-muridnya lagi. Itu namanya disebut kadang ratib, kadang disebut wirid, kadang disebut hizib. Ada hizib Nawawi, ada hizib apa, dan semuanya itu pada ada wirid-wirid yang dibaca disusun oleh para ulama ya. Di tarekat punya ada, bahkan di ormas-ormas gitu, di ormas-ormas. Kalau kayak contohnya sekarang ada namanya yang mewiridkan maksurat namanya ya, maksurat. Ada maksurat sughra, ada maksurat kubra. Itu disusun oleh kiai, ada seorang kiai di Mesir sana namanya Kiai Hasan. Beliau ini adalah salah satu tokoh sufi gitu, tokoh sufi yang modernis tapi pembaharu gitu. Biar murid-muridnya, para pengikutnya itu wirid gitu. Dan nulis wirid sendiri. Nulis wirid namanya wirid maksurat. Kalau terburu-buru ya maksuratnya sughra. Kalau
Kalau nggak terburu-buru, maksuratnya kubro. Nah, kiai-kiai kita, kiai-kiai di kiai-kiai kita lah di pesantren juga punya wirid, nulis sendiri, nulis, dikasih, diijazahkan kepada murid-muridnya, dikasih ini, diwasiatkan kalau mau. Ada yang mengamalkan surat Yasin sekian kali, ada yang mengamalkan surat Al-Waqiah sekian kali, seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kita lihat saja yang diajarkan itu doa-doanya apa. Yang diajarkan adalah doa-doa yang bersumber dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran dan Sunnah. Ya itu nggak masalah ya, nggak masalah kita ngikut berdasarkan susunan siapa gitu. Semuanya bisa nyusun gitu. Semuanya bisa nyusun. Kan pernah ngaji kutub-kutub hadis bisa nyusun gitu ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah saya juga bisa nyusun kayak gitu, bisa nyusun buka kutub sitah. Oh, susunannya ini. Atau nggak perlu buka kutub sitah, tinggal buka kitab Al-Qur'an Imam Nawawi. Oh, wiridnya ini diwariskan ke murid-murid. Semoga Allah umurnya panjang, nanti juga bisa nyusun, bisa memberi asal ke murid-murid, ke para pengikut juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu bagian dari wirid yang kita lihat saja isinya. Kalau memang isinya tidak bermasalah, ya nggak masalah, akhi. Kiai terkenal, mungkin kayak Munawir maksud antum ya, terkenal Iya. melakukan untuk wirid Yasin 40 kali, ya nggak masalah gitu. Itu bagian dari seorang yang mewiridkan Yasin 40 kali dan beliau mendapatkan kebaikan dari itu. Itu tidak bagian dari dalil ya, tidak bagian dari dalil. Enggak bagian dari dalil. Jadi antum mengikut beliau memuridkan Yasin 40 kali, enggak masalah, enggak haram gitu, enggak boleh. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu sunnah gitu, akhi. Paham ya? Iya, Ustaz. Nah, jadi kita sunnah baca Yasin setiap hari sekali, 10 kali, enggak bisa gitu. Nah, sebagaimana seandainya saya menguritkan saya punya wirid tersendiri itu mengatakan ke murid-murid ini sunnah tiap hari, enggak, ini wirid yang saya susun gitu ya, silakan kalau mau diamalkan. Kalau masyarakat Saudi di sini mengamalkan wirid yang terkenal itu karyanya Syekh Wahab Al-Qahtani, namanya buku Hisnul Muslim. Jadi wirid pakai Hisnul Muslim, dibagi-bagi gratis, beli juga serialan, kadang dapat 2, kadang dapat 3, cuma tipis gitu. Yaitu wirid Hisnul Muslim gitu, mengamalkan apa? Hisnul Muslim. Yaitu karena dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu berarti iya itu yang dibaca itu sunnah karena hadisnya Rasul gitu. Bukan Hisnul Muslimnya karya beliaunya itu sunnah, bukan. Dia hanya mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW diajarkan. Gitu. Sebagaimana tadi saat kiai mengajarkan wirid Yasin, mau dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, ya tidak masalah. Yang penting jangan dianggap itu sebagai sunnah. Antum mau mengamalkan maksurat sughra, maksurat kubra, yaitu sunnahnya karena di situ ada ayat-ayat, ada hadis-hadisnya Rasul, sunnahnya sunnah itu gitu. Tapi bukan berarti wirid itu harus dengan maksurat itu, ya enggak. Seandainya bisa lebih dari maksurat, langsung ke kitab Al-Adhkar Nawawi, Adhkarnya Imam Qurtubi, Adhkarnya Ibnul Qayyim, Adhkarnya Imam Syaukani, apalagi yang paling gede Adhkarnya Imam Al-Baihaqi yang 2 jilid tebel-tebel gitu ya. Dzikir semuanya dikarang oleh Imam Baihaqi atau Adhkarnya Imam Suyuti gitu. Ya lebih baik gitu. Tapi kalau enggak, ya udah dimudahkan oleh para ulama, silakan mau milih Hisnul Muslim, mau milih yang mana, tujuannya baik semua. Selama isinya juga baik. Itu akhirnya. Iya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ada lagi silahkan. Ada di chat? Ada di chat, Ustaz. Dari Pak Didi, ahlan wa sahlan. Silahkan Pak Didi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pertanyaan bapaknya anak-anak minggu lalu tentang kalau kita beramal yang pahalanya dihadiahkan kepada orang lain, apakah orang beramal tersebut juga tetap dapat pahalanya? Iya, tetap dapat pahalanya jika kita tidak dibayar. Itu mayoritas ulama. Itu pernah gitu ya, pernah. Karena sempat ragu ketika mau membadali orang lain, badali haji, maksudnya badali umroh. Kan kalau kita haji, umroh gitu pahalanya memang kita dibayar untuk mengerjakan haji, dan pahalanya memang dari awal saya haji ini dibayar oleh orang, gitu. Nah ini
para ulama menyebutkan mayoritas menyebutkan haji seperti ini, ya dia dapat bayarannya di dunia itu. Kecuali dia memang ikhlas dan dia juga berdoa di padang Arafah, ya berdoa di Mina, di Musdalifah, di haram untuk dirinya sendiri, dia dapat di situ juga. Tapi kalau pahala hajinya ya memang sudah diberikan kepada orang lain. Kecuali dia hajinya itu badalin tanpa ngambil bayaran. Itu mayoritas ulama mengatakan kalau memang dia ikhlas, meskipun dia menghadiahkan pahalanya, insya Allah masih dapat pahalanya. Gitu. Jadi seandainya Pak Didi ini datang, mohon maaf ini diundang oleh masyarakat untuk ngaji. Tapi niatnya ngaji itu memang dapat duit. Itu dapatnya duit. Karena pahala ngajinya sudah diberikan kepada yang dikirim pahala. Tapi kalau emang ikhlas, baca untuk bapak sendiri, emak sendiri, kakek, nenek, atau saudara, atau orang beriman yang lain, guru-guru, tanpa kita meminta imbalan, insya Allah pahala kita tidak akan dikurangi, dan di sana pun dapat pahala yang kita niatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih seperti itu, akhir. Tafadhal, silahkan kalau ada lagi. Dari Bu Yanti Setiawati, Ustadz, bagaimana dengan wirid yang isinya tidak bermasalah, tapi ada embel-embel fadilah yang tidak ada dalil nasnya. Misal dibaca sekian kali mendapat fadilah tertentu, karena biasanya orang jadi lebih tertarik mengamalkannya karena fadilah tersebut. Mengamalkannya boleh kalau memang tidak masalah, tapi meyakini fadilah tadi adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diperbolehkan. Nah, bolehnya bagaimana? Itu maksudnya bagian dari wirid yang mujarab. Ada orang mencoba wirid ini, dia ingin usahanya lancar, tokonya laris, marketingnya berjalan baik. Tuh, membaca surat ini dibaca sekian kali. Nah, itu dia mengatakan, saya membaca wirid ini dan oleh Allah dimudahkan urusan saya. Itu berarti fadilah dari dia. Ya, keutamaan yang dia dapetin bukan dari Rasul gitu. Nah, kalau dari dia berarti ya pengalaman pribadi gitu, Bu Yanti, ya pengalaman pribadi. Kalau mau mengamalkan itu berarti ya pengalaman pribadi saja, bukan dari Rasulullah SAW. Contohnya apa? Salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman sampai akhir. Itu salawat nariyah. Ditemukan oleh seorang alim ketika berlayar di tengah lautan, terkena badai, terombang-ambing di lautan. Mimpi ketemu Rasulullah SAW, diajari salawat ini. Di badainya itu berhari-hari atau berjam-jam gitu, sampai tidur juga antara tidur dan tidak ketemu Rasulullah, katanya ngimpi. Ditulis di Imam Sakhawi dalam kitab beliau salawat, ya ada Imam Sakhawi tulis kitab. Nah, kemudian diajari salawat nariyah ini, kemudian dibaca, badainya berhenti. Gitu. Itu pengalaman pribadi. Meskipun dari mimpi ketemu Rasul, namanya mimpi, ilham, kasyaf, atau apa, itu semuanya bukan dalil syariat. Dalil syariat ya jelas, Quran, sunnah, ijma', qiyas, atau urf, atau maslahat, atau bara'atul zimmah, atau istishabul hal, dan sebagainya, itu yang dibahas oleh para ulama. Sedangkan mimpi, pengalaman pribadi, itu bukan dalil. Jadi kalau mau mengamalkan ya silahkan. Lebih baik Bu Yantinya buat wirid sendiri saja, Bu Yanti. Ya, jadi inisiatif sendiri buat wirid, diamalkan, siapa tahu malah berhasil gitu tanpa nyentuh orang lain. Tapi kalau memang belum bisa ya silahkan saja mengikuti orang lain tadi, dengan syaratnya tidak dianggap itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bu Yanti. Ada lagi yang tanya, Ustaz? Ya silakan, Ustaz, cuma ala masalah. Silakan Ustaz. Gini, Ustaz. Dalam realita dakwah, kadang kita menghadapi masyarakat tuh modelnya macam-macam. Dalam situasi tertentu, kadang kita membutuhkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, karena memang ya kapasitas seorang ustaz gitu rata-rata kan kemampuannya mungkin dalam bidang syariat saja. Nah, kalau ngelihat kita bercermin dari surat Yasin itu kan fa'azazna bisalis gitu. Maksudnya kan bisa jadi juga kita berkolaborasi untuk memperkuat dakwah kita tuh
kita mengambil orang lain yang kita lihat memiliki kapasitas untuk bisa meneguhkan dakwah kita. Gitu, Ustaz. Iya. Satu itu, kemudian ini di satu tempat tertentu gitu, kadang kita juga bisa memanfaatkan orang yang memiliki kayak jawara lah begitu. Karena memang dengan begitu kapasitas dakwah yang kita sampaikan ke masyarakat jadi bisa lebih didengar, bisa lebih masuk ke masyarakat dengan penguatan dari ya orang-orang tertentu yang memang bisa kita istifadah kemanfaatannya untuk itu. Gimana Ustaz itu? Penilaian antum gimana? Betul, jadi fa'azazna bisalisin, kami kuatkan dengan yang ketiga. Kalau di sini kan sama-sama Rasul. Untuk di dakwah era modern ini sangat betul sekali yang antum simpulkan, Ustaz. Jadi kita memang tidak bisa Ustadz sendirian, kafa'ah syar'i saja dalam mengemban agama ini tidak bisa. Karena agama ini tidak hanya mengurusi bidang syariah saja, semua bidang juga diurusi oleh agama ini. Ya berkolaborasi, yang bidang syariah berkolaborasi dengan yang non syar'i juga. Rasulullah SAW itu juga perlu jawara. Dulu ketika masuk pertama kali, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, itu yang pertama kali masuk Islam orang kuatnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, sebelum Hamzah masuk Islam itu orang Islam masih sering disiksa, dibully, dibunuh, dipukulin gitu. Begitu Hamzah masuk Islam, orang kafir Quraisy sudah mulai mikir-mikir Ustaz. Jadi karena Hamzah itu adalah salah satu jawara terkuat di Quraisy. Belum pernah gitu ada yang bisa mengalahkan Hamzah ketika perang tanding face to face. Hadapan satu lawan satu tuh belum pernah kalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah merasa kurang kuat ini posisinya, karenanya Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dua Umar. Dan dilihat dari awalnya karena dua Umar ini secara pemikiran orang pinter-pinter semua, secara fisik orang kuat, jawara pula. Dan ternyata Allah memilih Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Satunya Umar bin Hisham Abu Jahal tidak memilih Islam. Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, jadilah Rasul di tengah gitu. Terus kemudian sekelilingnya adalah umat Muslim. Yang kanannya Umar atau Hamzah, kirinya ya Umar atau Hamzah. Jadi kanannya Umar, kirinya Hamzah. Udah, tidak ada yang berani lagi menyakiti umat Muslim. Karena ada jawara. Siapa? Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya para asatid itu ya kalau cuma Ustadz sendiri gitu, tidak ada jawara yang membackup-nya, ya tidak kuat di masyarakat. Ustadz kayak Ustadz Khazi, ini Ustadz Juman sama-sama kecil orangnya. Ustadz kita sama-sama kecil Ustadz. Nah, kumpulan orang 1,5 meter ya, kumpulan Ustadz 1,5 meter gitu kan cuma udah pendek kecil pula gitu. Ya diajak berantem kalau Ana paling pakai jurus langkah 1000 kabur duluan. Kalau emang ada yang jawaranya, ada yang menguasai bela diri dengan bagus, selama tidak berkaitan dengan sihir dan jin, ya kan di masyarakat juga akan mikir-mikir gitu. Untuk menyakiti itu benar-benar akan mikir-mikir. Karenanya memang sangat bagus. Asatid itu memiliki lembaga, ikut berafiliasi ke ormas tertentu, ke lembaga tertentu. Maksudnya di Indonesia gitu. Ormas tertentu itu biasanya tiap ormas itu memiliki pengawalan, memiliki barisan yang siap mengawal dakwah dari sisi fisik gitu. Dari sisi fisik gitu. Itu adalah tiap ormas ya. Bahkan tiap partai itu ada barisan pengamannya. Nanti kalau partai kan pas kampanye ada barisan pengamannya di depannya. Kalau ormas tertentu pas tabligh akbar ada barisan pengamannya. Ustaz akan menyampaikan ceramah, samping kanan kirinya itu ada barisan pengamannya, seperti itu. Jadi memang tidak bisa sendiri. Dakwah itu tidak bisa hanya dipikul oleh orang-orang yang syar'i. Sebagaimana tidak hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang tidak syar'i. Karena semua sisi itu diatur oleh agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustaznya. Oh, ya. Ada lagi ya? Halo Ustaz. Ahlan wa sahlan, silakan akhi. Ya Ustaz, tadi ini kan yang Bu Yanti tadi Ustaz.
Ya. Oh, nambahin apa? Bukan nambahin pertanyaan. Jadi kan gini, Ustaz. Maaf dengan kita yang bukan backgroundnya dari agama. Ya, maksudnya kita kan orang teknik, Ustaz ya. Kalau kita terus belajar, misalnya sekarang saya belajar dari Ustaz Qasim nih. Terus Ustaz Qasim, tolong ini misalnya tadi sebutin selamat Nariyah gitu kan. Dari saya pribadi itu saya langsung percaya. Percaya karena ini ya di Ustadz gitu. Saya mengikutin gitu kan. Pertanyaan saya, kita nggak mungkin Ustadz sampai ke Rasul, mungkin kita akhirnya ke Google lagi atau tanya ke Ustadz lain lagi yang kita percaya. Ujung-ujungnya sama. Sementara kita untuk nyari sampai itu ke ini benar tuntunan dari Rasul kita nggak tahu Ustaz. Itu tanggapannya gimana Ustaz? Karena saya selama ini sering baca biografi para ulama-ulama besar Ustaz. Contohnya kayak Hasyim Asy'ari. Di biografi itu disebutin gini. Kiai Hasyim Asy'ari itu mondok di Kiai Raholil Madura. Terus dia selama mondok itu hanya disuruh ngurusin kuda. Ceritanya gitu, Ustaz. Suatu saat ada kiai dari Jawa nyari calon mantu, si Kiai Hasyim Asy'ari ditawarin, ini calon mantumu untuk penerus pondok gitu kan. Balik lagi tadi saya ingat ceritanya Ustaz. Karena Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah didawuh sama kiainya suruh baca Selamat Nariyah. Dia dari jam 12 sampai sebelum subuh itu baca Nariyah. Terus dalam mimpinya dia ketemu sama Imam Bukhari. Terus ketemu Imam Syafi'i 3 hari gitu. Terus Kiai itu bilang, ini santri saya, kamu gak usah khawatir, Kiai Hasyim Asy'ari sudah belajar ilmu 120 tahun gitu, Ustaz. Makanya balik lagi pertanyaan saya, kalau saya sudah ikut pengajian Ustaz Qasim, saya sudah percaya. Karena kalau saya suruh ngetrace ini dari Rasul, apalagi lihat Google atau tanya ke Ustaz lain kan ujung-ujungnya sama. Untuk menyikapi itu gimana, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab ya, akhi ya. Jadi memang untuk yang tidak kafa'ah syar'i sulit untuk langsung mencari suatu hal langsung dari sumbernya. Karena memang sumbernya berbahasa Arab dan kalau tidak bisa berbahasa Arab ya tidak bisa mencari sumber autentiknya emang sulit. Biasanya dari terjemahan ya ujung-ujungnya juga terjemahan. Jadi kaidahnya ini sering ulang-ulang kaidah ini, lil muqallidi taqlidu man syaa. Bagi seorang muqallid, jadi kita yang belum sampai ke marhalah ijtihad bisa menggali secara langsung, boleh mengikuti siapapun selama yang kita ikuti adalah orang yang siqah, orang yang terpercaya, orang yang sampai tingkatan ijtihad, sampai tingkatan mustahid. Nah, sekarang tidak ada yang sampai tingkatan mustahid, sekarang tidak ada. Nah, terus kita ngikuti siapa? Ya, kita ngikuti asatid yang mengikuti ulama-ulama yang sampai tingkatannya mustahid. Anak nggak sampai tingkatan mustahid lagi, belum sampai terlalu jauh. Sekarang dibilang sampai tingkatan mustahid itu terlalu jauh. Tapi anak mengikuti pemahaman ulama-ulama yang sampai tingkatan ijtihad. Khususnya ulama Syafi'iyah, Syafi'i. Jadi antum ya tinggal ngikut saja, ya sudah boleh seperti itu. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Itu sudah benar ya, sudah benar. Lebih baik bertanya kepada ustadznya langsung yang antum siqah, tahu latar belakangnya, tahu keilmuannya, belajarnya ke sana ke sini, tahu itu lebih baik gitu ya daripada menjadi santri modern, santri Google dan santri YouTube. Kan sekarang modelnya gitu. Santri Google dan santri YouTube jarang mau langsung ngaji. Nah, lebih baik bertanya kepada ustadznya langsung diskusi. Kalau terkait cerita antum Kiai Hasyim Asy'ari itu, walau alam belum pernah dengar. Tapi beliau itu pinter, cerdas karena emang berguru ke Mekah. Dari itu nyantri. Itu waktu nyantri ke Mekah di pesantren. Ke pesantren namanya Salatiyah. Nah, Salatiyah itu dulu dekat sekali dengan Masjidil Haram. Terus kemudian dibebaskan menjadi apa? Sekarang itu di belakang Darut Tauhid. Kalau pernah ke Mekah itu di belakang Hotel Darut Tauhid. Kalau sekarang paling menjadi jalan ya. Darut Tauhid itu kan benar-benar dekat sekali dengan Mekah. Nah, lulusan Salatiyah itu pernah dipindah dulu. Pesantren Salatiyah itu dipindah agak jauhan gitu. Itu lulusannya sangat banyak dan alim semua ya.
Ulama-ulama kita Nusantara yang besar-besar, ulama besar itu rata-rata lulusan Salatiyah, termasuknya Kiai Hasyim Asy'ari. Ada anak punya buku Hasyiyah Termasi, Kiai siapa Termas gitu, Ahmad Termas. Gitu. Termas ya. Dari Jawa Tengah kalau nggak salah ya, daerah mana? Boyolali atau Solo gitu. Daerah Termas itu. Ya, Kiai Termas itu Kiai para rujukan para kiai-kiai, Ustaz. Nah itu gurunya Kiai Hasyim, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari itu salah satunya Kiai Termas itu. Ya. Itu ditulis di biografinya, bukunya itu di apa? Kiai Termas itu ulama besar dalam qiraat Quran, dalam hadis, dalam fikih, nahwu, sharaf, balaghah, dalam semua hal itu kiai besar. Ada teman ana di sini, teman ana dari Kosovo, tahu Kosovo ya? Dari Kosovo. Nah ini pasca sarjana ngambil doktoral di sini dilihat, itu meneliti pendapat-pendapatnya. Itu sering dikit-dikit itu nanya ke Ana, ini Termas ini dari mana? Dari Indonesianya yang mana? Coba tulisin Termas itu tulisannya bagaimana? Tolong di Google Map gitu, Ana pengen cantumkan di buku Ana itu. Diteliti oleh orang sini. Nah, telitinya pakai bahasa Arab gitu ya, diteliti oleh beliau sampai minta biografinya. Biografi Syekh Termas ini mana? Nanya ke Ana, karena Ana orang Indonesia kan. Jadi nanya, Syekh Termas ini dari mana biografinya? Tak tunjukin ini referensinya. Oh terima kasih. Tapi ini nggak ada bukunya di sini. Yang nggak sampai sini di negara kami adanya apa? Diteliti oleh orang-orang sini gitu. Jadi Kiai Hasyim itu walau alam kalau yang belajar dari mimpi ketemu Bukhari apa semuanya ya kalau seandainya itu benar itu tidak dianggap bisa menelurkan ijazah, tidak bisa. Jadi seandainya antum ini mimpi ketemu Imam Bukhari, ketemu Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, mungkin ketemu Imam Malik langsung gitu, nggak bisa antum bilang ke masyarakat saya udah punya sanad dari mimpi, itu nggak bisa. Secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari itu menelurkan sanad-sanadnya kan beliau itu musnidul hadis. Kiai Hasyim Asy'ari termasuk yang bisa memberi kita sanad hadis itu bisa. Jadi Bukhari, Muslim itu bisa semua. Karena beliau belajar tadi ke Syekh Termas, ke Mas Hayy yang di sini ini semuanya beliau belajar. Jadi beliau punya sanad semua tuh. Kadang ketemu guru belajar satu kitab diijazahkan semua riwayatnya, ini semuanya sudah diijazahkan, sudah boleh memberi ijazah. Itu akhi ya. Waalaikumsalam. Ada yang Japri ini tadi siapa ya? Yang Japri ini privat nih dari Afan Satidin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan Satidin bertanya terkait antara ikhlas dan memenuhi kebutuhan untuk kehidupan. Contoh dalam mengajar kita harus ikhlas, namun kita memang butuh uang untuk makan dan transport. Bagaimana memanage keikhlasan saat kita mengajar, terutama mengajarkan Al-Quran? Ini akhi, gini. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya. Tidak ada kaitannya antara gaji kita dengan keikhlasan. Gitu. Tidak ada kaitannya. Ikhlas itu urusannya kita beribadah niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk niat yang lain. Nah, ketika mengajar itu adalah bagian dari apa? Bagian dari wazifah kita, pekerjaan kita mengajar. Ya jadi guru SD, SMP, SMA, dosen. Itu memang kurab. Awalnya memang di awal, di hukum-hukum awal, di generasi awal itu dianggap sebagai kurbah. Bagian dari ibadah yang tidak selayaknya kita mengambil upah. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW, wattakhid muadzinan lam ya'khud ala adzanihi ajra. Dan ambillah seorang muadzin, jadikanlah seorang muadzin yang tidak minta bayaran, gitu. Jadi zaman dulu di abad-abad pertama, ya abad-abad kedua, ketiga itu para ulama itu khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak boleh itu adalah bagian dari ibadah. Nah, bagian dari ibadah kita tidak selayaknya mengambil upah. Karena ada fatwa ini, banyak kalangan yang tidak mau terjun ke bidang dakwah agama ini. Tidak mau ngajar Quran, tidak mau ngajar hadis, tidak mau ngajar tafsir, tidak mau semuanya gitu. Akhirnya terus ulama 4 mazhab dan semua mazhab
ngambil difatwakan berbeda. Fatwakan berbeda. Oh, mungkin itu yang disabdakan Rasul itu adalah fatwa gitu, bukan tasyri'. Jadi memang zaman Rasulullah SAW tidak selayaknya agama itu karena memang masih di awal-awal, belum ada spesialisasi apapun, ya harus sukarela mengajarkan agama bagian dari kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Kita mengajarkannya tidak boleh menerima imbalan. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun sepeser pun dari kalian terhadap ilmu agama ini. Itu di awal-awal. Akhirnya difatwakan berubah, mulai abad keempat, kelima, ke segini semuanya berfatwa boleh mengambil ujrah dari kurab gitu. Karena mengapa? Dilihat dari hadis-hadis yang lain, Rasulullah ternyata memperbolehkan mengambil pahala dari yang kelihatannya itu adalah ibadah. Ketika memang kita mengeluarkan tenaga, ketika memang kita membutuhkan keahlian gitu. Contohnya yang pertama hadis ruqyah, itu di Sahihain ya, hadis ruqyah. Sahabat Rasulullah SAW datang beberapa orang sahabat ke satu kampung, minta nginep ke rumah, nggak diberi nginep, penginapan nggak diberi, minta makanan nggak diberi. Akhirnya mereka juga cuma tidur di seadanya gitu, di balik-balik pohon, di balik batu gitu, biar tidak terkena angin malam. Dan tiba-tiba di tengah malam penduduk tersebut ribut. Kenapa? Karena pimpinannya digigit binatang berbisa. Bingung mereka. Namanya akhirnya ngutus ke orang yang baru datang ini, ada nggak di antara kalian yang bisa membacakan ruqyah? Membacakan mantra-mantra ruqyah itu zaman itu disebut mantra-mantra yang kalau bisa menyembuhkan pemimpin kami yang lagi kesakitan digigit kena binatang berbisa. Nah, sahabat Rasul mengatakan, iya kami mau, tapi kami minta imbalan. Minta imbalan disebutin berapa, ini minta sebutin semuanya imbalan. Ya sudah, kalau emang bisa nanti kita beri imbalan. Akhirnya datang untuk di meruqyah. Setelah selesai diambil, ya dimuliakan, dikasih bayaran, dikasih kambing juga. Kemudian datang ke Rasulullah keesokan harinya, cerita kepada Rasulullah. Rasul telah ceritakan bersabda, masih ada enggak tuh dagingnya? Kalau ada, sini aku minta bagiannya. Gitu. Seandainya hal tersebut haram, pasti Rasulullah SAW tidak akan membolehkannya. Itu satu. Yang kedua, dalil sahih juga Rasul bersabda, sebaik-baik bayaran yang diterima seseorang adalah bayaran saat dia mengajarkan kitab Allah, mengajarkan Al-Quran ini. Karenanya, ya akhirnya ulama memperbolehkan. Zaman dahulu, dari zaman dulu ini memang ngajar Quran itu disuruh bayar, gitu, disuruh bayar. Nah, ustadznya kalau nggak fokus ke Quran, cari kerjaan jadi petani, pedagang, pebisnis, baik online atau enggak, nggak jadi ngajar Quran. Makanya boleh gitu. Nggak hanya Quran, akhirnya hadis itu banyak akhirnya muhaddisun tidak mau mengatakan hadis kecuali bayar. Itu masyhur sekali. Anak talaki hadis itu berkali-kali menemukan hal itu gitu. Terjemah ya, jadi bahasa biografi para muhaddisin yang tidak mau membacakan hadis ke murid-muridnya kecuali bayar gitu ya, kecuali bayar. Akhirnya terus ke semua bidang ilmu, ke fikih juga dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau mau belajar fikih ke fulan fakih, udah kalau ke sana orangnya tidak bekerja, dia minta bayaran. Contohnya anak pribadi di sini berguru kepada seorang fakih, benar fakih Syafi'i, seorang ahli Syafi'i, fakih Syafi'i yang memiliki sanad sampai kepada Imam Syafi'i. Berguru di India itu di Malembar itu ulama yang mengarang kitab Fathul Mu'in, dan beliau memiliki sanad sampai ke Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu ya pengarangnya muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami murid terus sampai ke Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, anak nelpon beliau, nemui beliau, anak mau belajar. Kata beliau, anak tidak punya pekerjaan lain, anak bukan dosen, anak bukan apa-apa. Kalau mau kerja, kalau mau ngaji di aneh, bayar. Iya, bayarnya berapa, Syekh? Tak bilang, 1 jamnya saya minta 30 real. Jam-jaman, akhi. 1 jam 1 orang 30 real. 1 real anggap 4.000, 120.000. Dan anak belajarnya 1 minggunya 4 jam. Antum kaliin 4 jam. Jadi sebulan itu 500-an sekian real. 500 kalau kali berapa? Kali 4.000, 2 juta. Itu sebulan. Anak bayar untuk belajar fikih. Yaitu anak bayar. Tapi alhamdulillah karena apa? Karena kitanya juga kiri, banyak yang bantu juga gitu, dan yang bayari seperti itu. Alhamdulillah gitu. Nah, jadi memang itu
tradisi yang turun-temurun diperbolehkan oleh para ulama. Jadi ketika Ustadz Iman Saiman ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar apa, minta bayaran, itu tidak mengurangi keikhlasan, insya Allah. Keikhlasannya antum tuh sudah mau ngajar tuh sudah sebuah keikhlasan. Nah, perkara minta bayaran karena mengkhususkan waktu gitu loh, mengkhususkan waktu untuk menjelaskan, tidak bisa bekerja lain, makanya diperbolehkan. Cuma kata para ulama, ya jangan sampai tujuan kita tuh di tujuan awalnya gitu. Ini kalau ngajar apa, kalau kelompoknya banyak bahagia gitu. Jadi kalau ngajar 4 kelompok, satu kelompok 10 orang kan duitnya banyak tuh. Itu seneng gitu. Giliran ngajar cuma 1 orang nggak seneng. Nah itu berarti tidak ikhlas. Jadi kalau antum ngajar 1 orang juga seneng, 2 orang juga seneng, 10 orang juga seneng, 20 orang juga seneng, itu insya Allah ikhlas. Nggak ada kaitannya dengan bayaran. Bayarannya juga halal, bahkan sebaik-baik rezeki, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Sat ya. Jazakallah, jazakallah. Syukran. Apalagi ini dari Bu Yanti terkait salawat nariyah, Anda berpendapat isinya bermasalah. Mohon penjelasannya. Isinya adalah tawasul, tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta dengan apa kedudukan Rasulullah, bihi, hinya kembali kepada Rasulullah. Kenapa dipermasalahkan? Ada yang mengatakan tawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh kalau beliau sudah meninggal. Ini pendapat mohon maaf, bukan pendapat ulama salaf. Ulama salaf dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama mazhab semuanya membolehkan bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jumhur ulama membolehkan bertawasul dengan ulama-ulama, bukan hanya Rasulullah, dengan orang-orang saleh, dengan orang aulia dan salihin, itu juga boleh bertawasul dengan mereka. Boleh kok kita ngaji satu majelis tersendiri membahas dalil tawasul, karena bisa menyebutkan dalilnya dari Qur'annya, dari sunnahnya, dari ashab, dan bagaimana para ulama bertawasul. Imam Malik itu ketika ditanya oleh muridnya, kalau saya di Masjid Nabawi itu berdoanya menghadap kemana? Menghadap ke kiblat atau menghadap ke kuburan Rasulullah? Imam Malik malah mengatakan, kok kamu tinggalkan Rasulullah padahal Rasulullah adalah sebaik-baik wasilahmu. Imam Ahmad ketika ditanya boleh nggak bertawasul dengan Rasulullah setelah meninggal, Imam Ahmad mengatakan boleh bertawasul dengan Rasulullah. Bahkan ada yang mengusap-ngusap mimbarnya Rasulullah, oleh Imam Ahmad diperbolehkan, dan masih banyak lagi dalilnya. Yang membedakan pertama kali itu setahu saya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang melarang setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa dicek lagi. Intinya jumhur ulama mengatakan Rasulullah, beliau meninggal atau beliau masih hidup itu sama tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika masih hidup juga tidak la yanfa wa la yadur, tidak memiliki ketuhanan, tidak. Beliau tetap Rasul, bukan Tuhan. Ya, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat gitu. Ada juga sahabat ini dalam hadis Bukhari. Ada Sahih Bukhari, Rasulullah SAW itu mendoakan kepada salah seorang sahabat yang bersyair gitu, bersyair bagus, oleh Rasulullah didoakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Akhirnya sahabat mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, "Fahalla amta'tana ya Rasulullah." Apakah engkau tidak membiarkan dia hidup lebih lama lagi ya Rasulullah? Jadi seolah-olah Rasulullah memiliki hidup dan mati. Enggak, itu dalam bahasa Arab disebut sebagai majaz gitu, sebagai majaz. Contohnya lagi hadis sahih, ada seorang sahabat ditanya, "Kamu minta apa?" Dia mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepadamu bisa menemanimu di surga. Yang menentukan surga neraka itu siapa? Allah, bukan Rasulullah. Tapi Rasul nggak melarang, nggak menyalahkan orang tadi ini, karena dalam bahasa Arab disebut sebagai majaz. Sebagai majaz, menisbahkan sesuatu kepada sebabnya, bukan kepada musabibnya. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya bersabda, fa'aini ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Jadi tawasul dengan Rasulullah setelah beliau meninggal itu mazhabnya jamaahirul ulama salafan wa khalafan. Itu ya karena waktu sudah habis, sudah maghrib, Haris sudah ketok-ketok gitu dia. Nggak bisa Anda jelaskan. Mungkin nanti setelah
Setelah selesai surat Yasin, kalau membahas masalah tawasul ini saya jelaskan dalilnya semuanya, siapa yang membolehkan, siapa yang tidak, dengan bagaimana para ulama melakukan tawasul itu ada semua bukti sejarahnya, semuanya juga ada, dan itu jumhur ulama yang membolehkannya. Jadi tidak masalah. Ya kalau menggunakan ya tafadhol, atau kalau tidak juga nggak masalah, karena menurut seluruh ulama ini masalah tawasul itu masalah fikih ijtihadiyah, bukan masalah akidah. Masalah fikih bukan masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kurang lebihnya, ada salah kekeliruan dari saya pribadi, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dunia dan akhirat, dilindungi dari semua keburukan, sehingga bisa ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan al-kafara majelis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha Subhanallah wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita semoga bisa bertemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.